selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini gue mau jawab satu pertanyaan. Menurut gue sih pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya tuh, Kak, kenapa sih narsisis selalu merasa dirinya korban gitu kan? Pasti banyak yang merasa, kok gue nih disakitin, tapi dia yang paling korban sih Kak gitu ya. Aneh nggak gitu ya? Soalnya jelas-jelas dia yang nyakitin, tapi sekarang aku tuh ngerasa aku malah yang jadi nyakitin dia. Lah kan ini gila gitu kan. Dan kalau boleh jujur, dengan dia merasa jadi korban tuh gue tuh bener-bener merasa bersalah gitu. Maksudnya gimana? Gue tuh mencari cara bahwa sama gue tuh yang salah gitu ya. Tapi kalau gue ngerasa bersalah sampai kayak gini, sebenarnya dia tuh ngerasa bersalah juga nggak sih gitu kan? Apakah dia ngerasain yang gue rasain apa enggak? Kok kayaknya justru enggak ya gitu ya. Dan biasanya tuh justru aku juga Kak yang minta maaf. Makanya aku mau nanya, kenapa kok narsisis selalu merasa dirinya korban gitu ya. Mungkin kalau jawaban sederhananya tuh simpel. Dia ngerasa ngedapetin kemudahan ketika bisa membuat kalian merasa bersalah. Dan tendensi otomatis mereka yang cenderung akan manipulatif gitu ya, ini adalah gejala dari NPD itu sendiri. Ya nggak? Gitu kan. Oke deh, kita coba jawab ya pertanyaan ini teman-teman. Kenapa kok narsisis cenderung atau hampir sering banget memandang dirinya selalu jadi korban gitu ya. Nomor satu tuh karena ini adalah defensive mechanism atau mekanisme defensif sebagai bentuk yang paling mudah untuk menghindari tanggung jawab gitu ya teman-teman. Pernah nggak kalian disakitin lalu dia ngejawab gini, oh ya udah, kalau aku nyakitin kamu berarti aku nggak baik ya untuk kamu, nggak bisa bikin kamu happy, aku nggak layak untuk kamu, ya udah deh mending kita putus aja. Dan akhirnya semua akan terbalik karena kalian jadi kaget dan kalian nggak mau pisah gitu kan. Dan itu bentuk reactive abuse dari apa yang terjadi gitu ya. Jadi hubungan sebab akibatnya justru dia akan menjawab, aku nggak baik untuk kamu, nggak bisa bikin kamu happy, nggak layak untuk kamu, nyakitin kamu gitu. Defensif mekanisme yang menjadi kebalik gitu ya. Kemudian yang nomor 2, kenapa mereka selalu memandang dirinya menjadi korban? Karena pada dasarnya mereka punya traits fragile, rapuh gitu ya teman-teman. Dan ini akan membuat menghindari masalah. Masalah ini juga ngeling ke masalah insekuritas, kerapuhan diri gitu ya, sehingga merasa lebih enak posisinya jadi korban gitu ya teman-teman. Kemudian yang nomor 3, kenapa? Soalnya ya seringkali ini memang berhasil dan mereka udah paham betul caranya. Mungkin kan kalian supply yang nomor 36 gitu kan. Jadi kayak udah tau lah, memang seringkali itu berhasil, mungkin kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, narsisis tahu cara paling gampang untuk mendapatkan upper hand, yaitu dengan membuat kalian merasa bersalah teman-teman. Itu cara yang paling mudah gitu ya, simpelnya kayak gitu. Kemudian yang nomor 5, ada faktor denial atau mengelak akan kenyataan dan nggak mau melihat fakta. Nah sebenarnya ini semi gaslighting atau bisa dibilang gaslighting ya gitu teman-teman, karena nggak mau melihat secara clear, nggak mau mengakui secara real apa yang benar-benar terjadi gitu kan. Kemudian yang nomor 6, karena apa ya, nggak peduli dan melindungi diri sebagai pihak yang paling perlu dikasihani, supaya apa? Supaya bisa dapat simpati dari orang luar juga, bisa dibilang kayak gitu teman-teman. Nah terus kemudian mungkin yang ke-7 atau terakhir gitu ya, kenapa kok mereka selalu memandang diri sebagai korban? Kalau menurut gua sih karena ada false belief atau mensabotase kejadian yang sebenarnya. Mungkin bahasa gampangnya kayak delusional gitu ya teman-teman. Nah tapi karena ini part dari personality disorder, mestinya parah banget delusionalnya ya nggak sih? Gitu ya, nggak sekedar yang kadarnya normal aja gitu teman-teman. Jadi kalau kalian merasa kenapa kok narsisis merasa dirinya yang paling korban banget, mungkin why itu kan pertanyaan yang paling bikin kita kepo kan. Tapi semoga ini bisa terjawab sedikit banyak di video ini teman-teman, dari 1 sampai 7 ini. Anyway, thank you banget yang udah sampai di video ini. Yang mau like, comment, subscribe, jangan lupa mampir ke Instagram @unsecret.narcissus. Semoga healingnya dilancarin semua.
Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.